Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah Perancangan Alat dan Mesin Pertanian. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang kreativitas dalam desain, di mana capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu memahami kreativitas dalam desain Al-Sintan. Jadi, mengapa harus mendesain? Ini tentu menjadi suatu pertanyaan dan tentu dari jawaban inilah yang akan mendorong seseorang itu melakukan suatu desain. Jadi bahwa desain itu akan bisa membawa solusi atas berbagai permasalahan yang ada. Misalkan untuk menyatukan suatu kertas, misalkan perlu adanya paperclip, misalkan, atau untuk memaku dan memaku itu untuk ditekan berat, misalkan lambat laun kemudian bisa putar dengan perlahan, yaitu dengan menggunakan skrup misalkan. Nah, ini adalah contoh permasalahan yang diselesaikan ya berdasarkan dari hasil desain. Maka desain itu adalah aktivitas yang mengintegrasikan antara kreativitas dengan teknologi. Sebagai contoh adalah Anda memiliki kawat baja misalkan, atau kawat yang terbuat dari besi dengan diameter 5 mm. Silahkan dipikirkan, kira-kira apa yang dapat Anda lakukan dengan kawat baja tadi atau kawat dari besi tadi yang diameternya 5 mm tersebut. Maka dari kawat 5 mm itu bisa menghasilkan berbagai kreasi atau desain dalam bentuk paperclip yang dilapisi dengan pelapis warna misalkan, dengan bentuk lengkung misalkan, dengan bentuk segitiga misalkan, atau bentuk-bentuk yang lain dari kawat yang tadinya adalah kawat yang lurus. Begitu pula dengan kawat yang diameternya misalkan lebih besar, maka dari kawat itu bisa misalkan digunakan untuk membuat hanger misalkan, atau untuk ring pada gantungan kunci misalkan. Nah, maka ini adalah bentuk-bentuk kreativitas yang muncul dari bahan yang ada di sekitaran kita semuanya. Nah, desain adalah proses dinamis yang terus meningkat ya, meningkatkan produk. Artinya meningkatkan produk ini, melakukan perbaikan ini baik berfungsinya, kemudian baik kekuatannya, baik daya tahannya, efektivitasnya, dari sisi ekonominya, kenyamanan dan ergonomisnya, serta dari estetisnya. Sebagai contoh adalah roda yang awalnya terbuat dari kayu misalkan ya, yang kemudian ditingkatkan menjadi misalkan dengan menggunakan kayu yang kemudian ada ruji-rujinya, kemudian dilapisi dengan karet di luarnya sehingga fungsinya akan lebih baik dan juga tahan gisikan terhadap jalan atau batu-batuan misalkan. Kemudian ditingkatkan dari karet ya, dan akhirnya kemudian terbentuk roda mobil misalkan. Nah, ini adalah proses dinamis yang terus meningkatkan ya fungsi atau perbaikan dari produk yang ada. Maka sebenarnya kalau kita menjumpai atau mencoba untuk memikirkan berbagai desain yang ada, maka sesungguhnya tidak ada desain yang pamungkas atau yang final. Masih Anda punya kesempatan pada segala sesuatu sekitar Anda. Apapun itu, maka masih bisa didesain. Nah, tentu kemudian menjadi pertanyaan, bagaimana kemudian bisa mendesain ini? Maka untuk melakukan suatu desain, itu tentu bisa dilakukan melalui eksperimen, bisa berdasarkan pemikiran yang logis, kemudian mengatur hasil berdasarkan prinsip-prinsip umum, misalkan penerapan prinsip, dan juga dari manipulasi-manipulasi yang ada, sehingga di situ akan muncul kreativitas, dan di situ akan menghasilkan desain yang baru. Dan desain yang terbesar adalah alam. Maka kita bisa mendesain berbagai kondisi yang ada itu berdasarkan dari informasi yang ada di alam. Bagaimana kita bisa mendesain suatu lingkungan pertumbuhan tanaman misalkan dalam pot misalkan, yang di situ tentu kita akan kembalikan bagaimana bisa menyerupai kondisi di alamnya. Di sana ada batuan, kemudian ada unsur hara, ada air dan lain sebagainya.
Begitu juga tentang elastisitas, tentang bagaimana kekuatan, bagaimana pengaruh dari air dan lain sebagainya. Ini semua juga kita bisa belajar dari alam. Contoh bagaimana kemudian biji-biji karet misalkan yang kemudian dari awal misalkan masih hijau, kemudian masih ulet, kemudian mulai mengering dan akhirnya kemudian akan pecah dengan sendirinya. Bagaimana daun-daunan kemudian juga mengering dan lain sebagainya. Ini semua adalah masuk bagian kondisi alam di mana sifat-sifatnya adalah memiliki sifat yang mudah patah, ada yang ulet dan lain sebagainya, dan itu dicontohkan oleh alam. Ini tentu akan menjadi kreativitas bagi kita semua di dalam mendesain. Begitu juga dari roda tadi, ya tentu awalnya misalkan zaman batu, maka segala sesuatu yang dibuat dari batu, termasuk bahan untuk pembuat roda pun juga tidak jarang terbuat dari batu, misalnya untuk kereta dan lain-lain. Yang itu kemudian bisa ditiru menjadi terbuat dari batu, kemudian beralih menjadi kayu, beralih menjadi ruji-ruji, kemudian dengan karet ya. Dan ada yang kemudian dari besi yang ini bisa dipertahankan ya, seperti roda kereta api ya, yang itu adalah mirip seperti batu tetapi terbuat dari baja. Nah, ini semualah kreativitas di dalam mendesain ya, kalau kita melihat pada fenomena alam. Begitu juga di dalam desain fan blade misalkan, atau baling-baling kipas misalkan, maka kita juga bisa menjumpai baling-baling itu mirip seperti bunga misalkan ya. Bunga Kamboja misalkan. Nah, ini tentu menjadi inspirasi. Atau helm ya, yang di situ harus kuat kemudian tidak mudah patah. Nah, ini bisa menyerupai atau inspirasi ini kemudian didapatkan ya seperti tempurung kelapa ya, atau kemudian cangkang kerang misalkan, atau rumah kura-kura misalkan, yang di situ akan menginspirasi bagi desain helm. Begitu juga sifat abrasi atau disintegrasi ya. Misalkan tangan kita akan lecet, ketika bergesek dengan bahan yang keras, misalkan batu atau aspal misalkan ya. Nah, maka itu kemudian bisa menjadi inspirasi, menjadi kreativitas untuk membuat amplas misalkan ya, untuk menghaluskan permukaan misalkan dengan menggunakan bahan yang kasar, misalkan dari besi atau dari batu-batuan atau pasir yang kemudian disatukan menyatu membentuk seperti amplas. Begitu juga tentang pipa ya, kita juga bisa menjumpai bagaimana beberapa tumbuhan seperti tanaman pepaya misalkan memiliki pipe atau pipa ya di ujung atau tangkai daunnya, dan ini kemudian bisa dicontoh ya dalam pembuatan selang misalkan, atau pipa, termasuk tanaman pepaya itu sendiri yang di situ adalah membentuk pipa. Nah, ini adalah kreativitas yang bisa dicontoh. Jadi manusia belajar desain pada dasarnya dari alam, dan dia terus akan melakukannya, menyempurnakannya menjadi desain yang makin lama menjadi makin baik. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.